Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat Advent. Pada minggu ini kita mendengarkan firman kehidupan dari Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini mengajarkan kita pada sebuah pernyataan yang sangat penting dari Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa ada saatnya dan saat itu sudah tiba. Ketika orang-orang mati mendengar suaranya dan mereka hidup. Apa makna dari perkataan ini? Dan bagaimana relevan ayat ini dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, bahwa ini merupakan panggilan kehidupan bagi kita. Dalam konteks ayat ini, orang-orang mati bukan hanya merujuk bagi mereka yang telah meninggal secara fisik, tetapi juga merujuk bagi mereka yang hidup namun di dalam kegelapan dan jauh dari Allah, hidup dalam dosa, kehilangan, dan tanpa pengharapan. Suara Anak Allah adalah panggilan kepada kehidupan baru, yaitu kehidupan yang ditemukan hanya dalam Kristus. Seperti Lazarus yang dipanggil keluar dari kubur oleh Yesus, begitu juga kita yang pernah mati dalam dosa dipanggil oleh suara Yesus untuk hidup dalam Kristus. Suaranya adalah suara yang penuh kuasa, penuh keselamatan, penuh kehidupan yang dapat membangkitkan kita dari kematian rohani kita dan membawa kita pada kehidupan yang sejati. Yesus bukan hanya berbicara tentang kebangkitan di akhir zaman, tapi juga tentang kuasanya untuk membangkitkan kita secara jiwa, secara holistik, secara rohani, di sini dan sekarang. Ketika kita mendengar dan merespon suaranya, kita menerima hidup yang sejati, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan tujuan yang diberikan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Kehidupan yang tidak hanya berkaitan dengan eksistensi fisik, tetapi kehidupan rohani yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Melalui iman kepada Kristus, kita diangkat dari kematian rohani ke dalam kehidupan yang penuh harapan. Kehidupan ini bukan hanya suatu keadaan fisik yang tidak terhenti, tetapi sebuah hidup yang dipulihkan oleh kuasa Allah. Ketika kita mendengar suaranya, bukan hanya tubuh kita yang akan diperbaharui, tetapi juga hati kita yang diperbaharui. Setiap kali kita mendengar firman-Nya, kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah kehidupan yang dimaksudkan Tuhan bagi kita. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Allah, yang membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus berkata, dan sekarang ini sudah tiba. Artinya saat kita mendengar suara Anak Allah, kita tidak perlu menunggu waktu yang akan datang. Saat ini juga kita bisa merasakan kuasanya dalam hidup kita. Tidak perlu menunggu sampai kita dalam keadaan mati secara fisik, atau sampai saat kedatangannya yang kedua kali untuk merasakan kehidupan yang sejati. Kehidupan yang ditawarkan adalah kehidupan yang sudah tersedia bagi kita sekarang melalui iman kepadanya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak menunda-nunda, tapi untuk mendengar suara Yesus sekarang juga. Tidak ada jaminan bahwa kita akan memiliki waktu lagi di masa depan. Saat ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk merespon panggilannya. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah, sudahkah kita mendengar suara Yesus? Apakah kita telah merespon panggilannya dengan iman? Karena bukan hanya mendengar secara fisik,
tapi mendengar dengan hati yang terbuka dan siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dikelilingi oleh suara-suara dunia yang mempengaruhi pikiran dan hati kita. Tetapi hanya suara Yesus yang dapat memberikan kehidupan sejati dan abadi. Marilah kita belajar untuk mendengarnya lebih dari suara-suara dunia dan merespon panggilannya yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Kiranya saudara-saudari yang terkasih, firman kehidupan bagi kita pada minggu Advent ini mengingatkan kita bahwa suara anak Allah memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Bukan hanya kehidupan setelah kematian, tetapi kehidupan yang dimulai sekarang, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, damai, dan sukacita. Amin. Tuhan Allah, sumber daripada kehidupan, terima kasih akan kehidupan, akan hari baru yang selalu kami rasakan. Kasih-Mu begitu indah dan selalu penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan, dengan firman kehidupan yang telah kami dengar setiap hari, hati kami semakin diteguhkan untuk percaya, untuk berpengharapan, untuk setia melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Karena tujuan hidup kami bukanlah tentang tujuan kami sendiri, tapi tujuan hidup kami adalah tujuan bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan Engkaulah yang meneguhkan hati kami dan menguatkannya, agar kami senantiasa selalu setia terdapati melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita, dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP,